Perkenalkan, nama saya Adrianus Victory Sirang. Perkenalkan, nama saya Cindy Marcelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Hakim. Saya Sisi Mariska. Saya Natania Gloria. Kami akan mempresentasikan pengkondisian udara, AC split, dan AC sentral. Saya akan menjelaskan tentang pengertian AC split dan komponennya. Pengertian AC split. AC split adalah salah satu jenis AC yang paling sering ditemui di Indonesia, dengan dua komponen utama, yaitu unit pendingin yang biasanya diletakkan atau dipasang di dalam ruangan. Sedangkan yang kedua, ada juga unit pembuangan panas, berbentuk persegi yang biasanya diletakkan di luar ruangan. AC split ini di dalam pemasangan unit pendingin yang ada di dalam ruangan membutuhkan lubang di dinding supaya bisa terpasang. Lanjut, yang kedua adalah komponen penyusun AC split. Yang pertama ada evaporator. Komponen ini pada sejenis ini diproduksi dari pipa berbahan tembaga dengan panjang serta diameter yang disesuaikan. Desain evaporator sengaja dibuat berlekak-lekuk untuk menghemat tempat dan mampu menyerap suhu panas pada udara ruangan yang secara efektif. 2. Filter udara. Udara yang telah melalui evaporator akan segera disaring oleh filter udara. Filter udara yang bekerja supaya udara hasil sirkulasi menjadi bersih dan terbebas dari polutan atau virus berbahaya. Ketiga, motor blower. Selanjutnya, terdapat motor blower yang berfungsi sebagai sirkulator udara agar sampai ke evaporator. Motor blower juga akan mengatur capaian suhu udara seperti yang diinginkan. Pengaturan suhu dapat dilakukan pengguna AC dengan remote control AC split. Yang ketiga, control panel elektrik dan sensor suhu. Komponen ini dapat dibilang sebagai komponen pokok karena berfungsi untuk mengatur seluruh kinerja komponen lainnya, seperti blower, fan, hingga timer. Kondensor. Komponen yang selanjutnya adalah kondensor yang terbuat dari pipa berbahan tembaga. Komponen ini berfungsi sebagai pelepas suhu panas udara yang terbawa oleh freon untuk dilepas menjadi udara dingin di ruangan. Shalom, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari AC split. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu kelebihan dari AC split. Yang pertama, harga dari AC split lebih terjangkau atau lebih murah daripada jenis AC lainnya. Yang kedua, dari segi perawatan bisa dilakukan secara manual dan mudah dibersihkan. Yang ketiga, lebih cepat mendinginkan hawa ruangan dari jenis AC lainnya, terutama jika menggunakan AC jenis inverter. Mudah dicari di berbagai toko elektronik maupun online. Tidak berisik atau tidak bising. Sementara kekurangan dari AC split yaitu untuk segi penggunaan daya listrik, AC split terhitung lebih boros daripada jenis AC lainnya. Terutama jika AC sering dinyalakan dan dimatikan, akan memakan lebih banyak biaya listrik. Sementara yang kedua, untuk segi tampilan dan estetika kurang, karena AC split masih memiliki komponen yang menonjol entah itu di dalam ruangan atau di luar ruangan dan membutuhkan space untuk pemasangannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe AC split. Yang pertama yaitu low watt. AC dengan tipe low watt adalah AC yang menyerap daya listrik paling rendah di antara jenis lainnya, sehingga cocok bagi rumah yang mempunyai daya listrik yang kecil. Namun kemampuan untuk mendinginkan suhu ruangan agak lama dibandingkan jenis AC lainnya karena memiliki kompresor yang didesain khusus untuk hemat energi listrik. Cocok digunakan untuk ruangan yang sering dibuka tutup
atau yang AC-nya sering dimatikan dan dinyalakan. Sementara yang kedua yaitu standar. AC dengan tipe standar sebenarnya tidak jauh berbeda dengan AC tipe low watt. Hanya saja penggunaan energi listriknya sedikit lebih besar, lebih cepat mendinginkan suhu ruangan dibandingkan AC tipe low watt, dan juga hemat energi listrik. Yang ketiga yaitu tipe inverter. AC dengan jenis inverter menyerap energi listrik atau watt lebih besar daripada low watt dan standar tipe. Namun, pada tarikan pertama, pemakaian listriknya tidaklah terlalu besar dan wattnya akan naik secara perlahan. AC dengan tipe inverter ini bisa mendinginkan ruangan secara cepat karena sudah memiliki teknologi otomatis sensor suhu. AC sentral. AC sentral merupakan salah satu jenis AC yang biasanya dipasang di tempat-tempat umum seperti area perkantoran atau mal. AC ini memiliki ukuran yang besar dan memiliki bentuk seperti corong yang menempel di langit-langit. Walau mungkin kita melihat mereka menempel di langit-langit, namun AC sentral memiliki sebuah mesin utama yang bertugas untuk mengatur sirkulasi udara dan suhu ruangan. Sistem air conditioner atau AC sentral adalah suatu sistem AC di mana proses pendingin udaranya terpusat pada satu tempat dan kemudian ditransferkan atau alirkan ke semua ruangan yang terhubung. Sederhananya, satu AC ukuran besar bisa dipakai untuk semua ruangan yang terhubung. AC sentral ini pada umumnya terletak di outdoor karena suara mesinnya sangat mengganggu telinga. Komponen utama AC sentral. Pertama, chiller atau unit pendingin, merupakan mesin yang berfungsi untuk mendinginkan air di bagian evaporator. Air dingin ini yang kemudian dialirkan ke mesin penukar kalor atau disebut juga fan coil unit sebelum ditransfer ke seluruh ruangan yang terhubung dengan AC sentral. Jenis chiller atau unit pendingin dibagi berdasarkan model kompresornya. Ada 3 di antaranya. Pertama, reciprocating. Kedua, screw. Dan yang ketiga, centrifugal. Dan jenis chiller atau unit pendingin dibagi berdasarkan kondensornya. Ada 2, yaitu air cooler atau unit pendingin dan water cooler atau pendingin air. Kedua, air handling unit atau disingkat AHU. Air handling unit adalah mesin pengkonversi kalor di mana udara panas yang berada di ruangan dialirkan melewati koil pendingin, lalu digantikan dengan udara dingin. Istilah lain dari air handling unit atau AHU adalah unit pengana udara. Saya akan melanjutkan apa saja komponen utama AC sentral. Yang ketiga, yaitu cooling tower atau chiller jenis water cooler. Cooling water adalah komponen AC sentral yang hanya ada untuk jenis kompresor water cooler. Mesin ini berfungsi untuk melewati air panas yang berasal dari filamen cooling tower yang kemudian dihembuskan oleh udara dengan mesin blower yang memiliki suhu rendah. Yang keempat, yaitu pompa sirkulasi. Pompa sirkulasi pada mesin AC sentral terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, chilled water pump. Adalah jenis pompa sirkulasi air dingin yang berfungsi untuk mengalirkan air dingin yang berasal dari chiller ke koil pendingin atau AHU atau FCU. Kemudian yang berikutnya yaitu ada kondensor water pump. Adalah jenis pompa sirkulasi yang berfungsi mengalirkan air pendingin yang berasal dari kondensor chiller ke bagian cooling tower. Kemudian yang kelima yaitu komponen sistem indirect cooling.
Di dalam sistem intercooling ini terdapat beberapa bagian sistem intercooling, yaitu yang pertama filter. Filter ini merupakan komponen penyaring udara agar kotoran ataupun partikel sejenis tidak masuk ke dalam mesin AC. Sehingga dengan adanya filter ini diharapkan udara yang dihasilkan lebih bersih dari semula. Kemudian yang kedua ada centrifugal fan. Centrifugal fan ini adalah komponen AC sentral yang biasa juga disebut dengan kipas blower sentrifugal. Fungsi dari blower ini adalah untuk mendistribusikan udara yang melewati ducting menuju ruangan yang telah terhubung dengan AC sentral. Kemudian berikutnya yaitu yang terdapat di kelima ini tadi, itu cooler coil. Cooler coil atau coil pendingin adalah komponen AC sentral yang berfungsi menurunkan suhu atau temperatur udara panas menjadi dingin. Coil pendingin ini berupa pendeteksi panas udara. Kelebihan dan kekurangan AC sentral. Kelebihan pertama, dari segi perawatan dan servis AC sentral lebih mudah dibandingkan dengan tipe AC lainnya. Kedua, kebisingan dan juga getaran mesin utama yang ditimbulkan oleh sistem AC sentral tidak akan mempengaruhi ruangan. Ketiga, lebih efisien karena beban pendingin ruangan yang ada di dalam bangunan bisa dikontrol dari satu sistem unit AC sentral. Keempat, cocok digunakan untuk ruangan yang luas seperti bangunan mall atau bangunan kantoran. Kekurangan. Pertama, harga pembelian dan pemasangan AC sentral cukup mahal dibandingkan dengan tipe AC lainnya. Kedua, biaya operasional untuk AC sentral juga lumayan mahal karena harus merawat satu mesin utama yang menjadi pengontrol dari pendingin udara lainnya. Ketiga, jika salah satu bagian atau komponen AC sentral ada yang mengalami gangguan atau kerusakan, maka AC sentral tidak dapat dioperasikan. Keempat, jika suhu ruangan atau temperatur udara terlalu dingin, maka untuk mengatur harus menggunakan termometer yang ada pada koil pendingin di komponen AHU. Kelima, proses perbaikan AC sentral membutuhkan waktu yang lumayan lama. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.